Just Online, review penghasil uang. Halo teman, selamat malam, berjumpa kembali di channel Just Online. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pergerakan dari Coin Market Cap. Dan tentunya kita bahas untuk berita terbaru dari Bitcoin teman. Nah, di sini untuk Bitcoin kita bisa melihat untuk di 1 jamnya mengalami peningkatan di angka 0,44%, Ethereum-nya juga 0,75%. BNB juga mengalami peningkatan teman. Nah, di sini juga kelihatan untuk stablecoin-nya yaitu USD Coin maupun dari Binance USD itu menunjukkan angka yang lumayan besar teman, hampir 15.800-an, ini sekarang 15.746 teman. Oke, di sini untuk Dogecoin sejak kepemilikan dari Elon Musk untuk mengget Twitter itu, sekarang untuk Dogecoin juga menginjak menaik namanya sekitar 2000-an. Nah, di sini untuk Shiba Inu sekitar 0,19 rupiah, untuk Tronnya 973. Nah, jadi sekarang kita bahas untuk Bitcoin, apakah berita yang terbaru dari Bitcoin. Nah, di sini saya kutip dari Voucher News. Nah, di sini terlihat untuk beritanya Bitcoin akan menjadi $14.000 hari setelah pemilihan jangka menengah AS. Nah, teman-teman, seperti itu. Berarti dibilang akan mengalami penurunan. Pemilihan paruh waktu AS akan diadakan pada 8 November dengan Demokrat dan Republik berjuang untuk mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Pasar kripto berada di ujung tombak bulan ini dengan Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 bps. Lamaran pekerjaan non-pertanian akan keluar pada hari Jumat dengan pemilihan umum pada hari Selasa. Oleh karena itu, Bitcoin berada di garis bidik perkembangan ekonomi dan politik yang dapat mereduksi harganya di indeks. BTC atau Bitcoin melepaskan keuntungan yang dihasilkannya minggu lalu dan mendekati angka $20.000. Penurunan lain dapat membawa raja kripto ke level Oktober lagi yang tetap stagnan selama berminggu-minggu. Namun, analisis kripto terbuka Il Capo telah memperkirakan bahwa BTC dapat melompat ke level $21.500 minggu ini dan jatuh setelah pemilihan paruh waktu karena rangka waktu yang lebih tinggi terlihat bearish. Nah, di sini terlihat juga untuk Bitcoin akan hancur ke 14.000 setelah pemilihan jangka menengah AS. Bitcoin dapat memberikan pompa palsu minggu ini dan naik ke level $21.000 hingga $21.500. Prediksi Il Capo, dia mengklaim bahwa BTC tampaknya bullish dalam jangka pendek tetapi bearish ketika dipertimbangkan dalam jangka waktu yang tinggi. Dia menambahkan bahwa kenaikan BTC akan membuat altcoin memberikan pompa penipuan dan saat itulah pasar akan menghadapi pembalikan ke posisi tanah baru. Nah, seperti itu teman-teman, nanti bisa diprank teman. Kalau nanti tetap jawab saja sih teman-teman, kalau ingin jelaskan invest dulu boleh, kalau tidak di sini karena adanya indikasi adanya prank teman ya. Analis memperkirakan bahwa Bitcoin akan jatuh ke 14.000 setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat dan Ethereum bisa mencapai $700. Rencana untuk November, pompa ke 21.000 sampai 21.500 untuk fase terakhir distribusi. Ethereum hingga 1.000-an, altcoin juga memiliki pompa penipuan terakhir. Orang-orang menyerukan alt season mulai dari pembalikan ke posisi terendah baru. Mega nuklir setelah pemilihan paruh waktu bersih menjadi 14.000 dan ETH menjadi 700 sampai 800. Nah, seperti itu tweet dari Il Capo of Crypto, seorang analis. Di sini terlihatnya seperti itu. Nah, bisakah Bitcoin jatuh ke 10.000 tahun ini? Inilah hasil kami. Bears telah dengan kuat menahan pasar kripto dari kenaikan selama 11 bulan berturut pada tahun 2022. Pasar melihat penembusan harga beberapa kali tetapi dengan cepat berbalik dalam harga yang melepaskan semua keuntungan. Ekonomi sangat tidak mungkin pulih dalam 2 bulan ke depan, menambah tekanan pada pertumbuhan Bitcoin dan Ethereum. Oleh karena itu, pasar mungkin lebih banyak peluang untuk menuju ke selatan daripada ke utara tahun ini dan kehilangan keuntungan yang dihasilkannya bulan lalu. Namun agar BTC Bitcoin mencapai $10.000, raja kripto harus melepaskan 30% dari harga saat ini. Kebenaran kecelakaan seperti itu dapat dibuktikan karena BTC telah bertahan dengan kuat di level
$18.000 selama 3 bulan. Sementara BTC bisa tergelincir dalam harga jatuh ke level $18.000 setelah pemulihan paruh waktu AS mungkin tidak mungkin terjadi. Nah, seperti itu teman. Juga secara historis, pasar saham telah mengenai kinerja lebih baik setelah pemulihan paruh waktu AS sampai masalah mereda. Anda dapat membaca bagaimana kinerja pasar sebagai kemudian di sini. Pada waktu PS, Bitcoin menurunkan pada $2.293 dan turun 0,9% dalam perenggan 24 jam. BTC juga turun 70,6% dari level tertinggi sepanjang masa di $69.044 yang dicapai pada bulan Februari 2021. Nah, teman-teman, itu saja untuk berita yang terupdate dari Bitcoin, tentunya dengan harga yang cenderung akan murah setelah pemilihan dari jangka menengah AS ya. Nah, jadi terlihat bahwasanya jika kita melakukan invest dan jangan tertipu untuk sebuah penipuan apa namanya bullish ya, karena nanti akan ada ATH atau istilahnya penurunan harga terbaru ya, seperti itu. Bukan ATH ya, apa istilahnya itu, penurunan harga terbaru. Oke, mungkin saja yang bisa sampaikan. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan bye-bye.